Wadidaw, akhirnya One Piece chapter 1084 keluar juga Leo, dengan judul chapter Percobaan Pembunuhan Tenryubito. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1084 dimulai dengan menampilkan sebuah color split. Para wanita di dunia One Piece sedang bermain ombak di pantai. Pada color split ini kita bisa melihat para wanita-wanita cantik di dunia One Piece sedang bersenang-senang mandi di atas sapuan ombak. Wanita-wanita tersebut adalah Nami, Nico Robin, Boa Hancock, Reizu, Yamato, Koala, Ulti, Vivi, Shirahoshi, Sugar, Tashigi, Perona, Carrot, Otama, Jawolry Bunny, dan terakhir Rebecca. Baiklah, masuk ke cerita utama chapter 1084. Panel pertama dibuka dengan menampilkan adegan Sabo si Kaisar Api berada di sebuah ruangan sedang berhadapan dengan para penjaga Tanah Suci Marizoa menggunakan kekuatan merah-merah Nomi miliknya. Di saat Sabo berhasil mengalahkan para penjaga Tanah Suci Marizoa, secara tiba-tiba tak terduga, Jawolry Bunny, salah satu supernova sekaligus anak dari Bartolomeu Kuma, menghampiri Sabo untuk mengajak bekerja sama dalam pembebasan Kuma. Lalu panel dilanjutkan dengan menampilkan Sabo dan Jawolry Bunny berlarian di sebuah lorong menghindari pengejaran dari para penjaga. Kita bisa melihat Sabo dan Jawolry Bunny sedang berbicara tentang misi pembebasan Kuma yang akan mereka lakukan. Di saat mereka berdua sedang berdiskusi, secara tiba-tiba seekor gagak hasil dari kekuatan buah iblis Komandan Karasu datang ke tempat Sabo dan Jawolry Bunny berada. Tampaknya kedatangan gagak Komandan Karasu bertujuan untuk memberikan kunci untuk membebaskan Kuma, seperti yang dijelaskan pada chapter 1083. Di saat gagak Komandan Karasu selesai memberikan kunci kepada Sabo, tampaknya para penjaga Kastil Pangea berlarian mencari keberadaan Sabo. Kita bisa menyaksikan Sabo dan Jawolry Bunny harus bersembunyi di langit-langit ruangan Kastil Pangea untuk menghindari para penjaga yang ingin menangkap mereka. Dan ada momen di mana Sabo menggendong Jawolry Bunny. Menang banyak Sabo. Melanjutkan kejadian panel chapter sebelumnya, di mana Raja Cobra dari kerajaan Arabasta masuk ke sebuah ruangan di mana para Gorosei berada. Tampaknya lokasi tempat para Gorosei berada di tahta kosong Kastil Pangea, tempat di mana Im Sama dan Gorosei bertemu pada chapter 908. Lalu panel menampilkan para Gorosei menyambut kedatangan Raja Cobra di hadapan mereka. Kita bisa melihat Raja Cobra mulai berbicara dengan para Gorosei tentang kejadian 800 tahun yang lalu. Raja Cobra berbicara tentang 20 kerajaan atau negara yang beraliansi dengan pemerintah dunia. Namun dari 20 kerajaan tersebut, hanya 19 kerajaan yang bergabung dengan pemerintah dunia, sehingga mereka saat ini berada di Tanah Suci Marizoa dan menjadi seorang Tenryubito atau disebut sebagai kaum naga langit. Dan Raja Cobra pun menjelaskan jika ada suatu kerajaan yang tidak jadi bergabung dengan pemerintah dunia, dan kerajaan tersebut adalah kerajaan Nefertari, kerajaan Arabasta saat sekarang ini, di mana kerajaan Nefertari dulunya adalah kerajaan bagian dari pemerintah dunia 800 tahun lalu. Namun pada saat itu, ratu dari kerajaan Nefertari menolak untuk bergabung dengan pemerintah dunia. Hal ini berhubungan dengan pernyataan para Gorosei pada chapter 908 tentang penolakan yang dilakukan oleh kerajaan Nefertari untuk bergabung menjadi bagian dari pemerintah dunia atau Tenryubito, sehingga para Gorosei beranggapan mereka adalah pengkhianat. Lalu Raja Cobra melanjutkan pembicaraan dengan membahas suatu hal tentang seorang ratu kerajaan Arabasta yang memimpin kerajaan Arabasta pada zaman dahulu, zaman 800 tahun yang lalu. Ratu tersebut bernama Nefertari Lili, seorang ratu yang menolak menjadi seorang Tenryubito, sehingga mereka dicap sebagai pengkhianat oleh pemerintah dunia. Kita bisa melihat sebuah siluet
yang menampilkan Ratu Nefertari Lili dari kerajaan Nefertari. Lalu para Gorosei menjawab jika mereka tidak mengetahui perihal menghilangnya Ratu Nefertari Lili. Tampaknya pembicaraan yang dilakukan oleh Raja Kobra dan para Gorosei langsung terhubung dengan Im Sama. Kita bisa menyaksikan Im Sama mendengarkan pembicaraan antara Gorosei dan Raja Kobra. Dari apa yang disampaikan oleh Raja Kobra dan siluet yang ditampilkan, kita bisa melihat Ratu Nefertari Lili memiliki penampilan yang hampir sama dengan Im Sama. Apakah menghilangnya Ratu Nefertari Lili berhubungan dengan keberadaan Im Sama saat sekarang ini? Menarik untuk ditunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Kembali ke cerita. Setelah Raja Kobra berbicara tentang Ratu Nefertari Lili, Raja Kobra kembali melanjutkan pembicaraannya tentang marga Di, para penyandang Di, marga yang dianggap sebagai musuh pemerintah dunia. Tampaknya Raja Kobra menyadari jika marga Di memiliki hubungan dengan ini semua. Lalu kita bisa melihat wajah dari para Gorosei marah setelah Raja Kobra berbicara tentang marga Di atau para penyandang nama Di. Berlanjut dan berpindah ke adegan selanjutnya di alun-alun Tanah Suci Marizoa, menampilkan adegan di mana mantan Shichibukai Bartolomeu Kuma telah berhasil menangkap Putri Shirahoshi atas perintah Tenryubito Saint Carlos. Bisa disaksikan Saint Carlos dan Saint Roswald sangat senang karena Kuma telah berhasil merantai tubuh Putri Shirahoshi, sebuah tindakan penculikan yang kembali dilakukan oleh Saint Carlos, di mana pada chapter 907 tindakan penculikan yang dilakukan oleh Saint Carlos atas Putri Shirahoshi berhasil digagalkan oleh Don Quixote Mosgard. Namun nampaknya Saint Carlos kembali berusaha untuk menangkap Putri Shirahoshi di saat semua orang sedang lengah dengan mengandalkan kekuatan Bartolomeu Kuma, budak terkuat milik Tenryubito. Berlanjut, di saat kerusuhan terjadi, kita bisa melihat para pangeran dari kerajaan Ryugu, Pukaboshi, Ryuboshi, dan Manboshi bersiap untuk menyerang Saint Carlos atas tindakan penculikan yang dia lakukan terhadap Putri Shirahoshi. Di saat para pangeran kerajaan Ryugu ingin menyerang Saint Carlos, secara tiba-tiba Kuma menyerang para pangeran menggunakan serangan laser beam yang menyebabkan ledakan besar yang terjadi di Tanah Suci Marizoa. Lalu kita bisa melihat Saint Carlos memerintahkan Kuma untuk mengeksekusi semua pangeran dari kerajaan Ryugu atas penyerangan yang mereka lakukan. Dari sisi lain kita bisa melihat Putri Rebecca, Donsai, dan Leo menyadari kalau Saint Carlos kembali berusaha menculik Putri Shirahoshi. Tanpa pikir panjang, kita bisa menyaksikan Donsai dan Leo, para komandan armada besar bajak laut Yonko Mugiwara no Luffy, menyerang Saint Carlos menggunakan serangan combo, di mana serangan tersebut menghantam seorang Tenryubito yang bernama Saint Carlos ke dasar tanah, yang menyebabkan tubuh mengalami patah tulang dan luka yang sangat parah, hingga Saint Carlos tidak berbentuk lagi. Lalu kita bisa melihat para raja dari kerajaan lain tidak percaya atas tindakan pembunuhan atau upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Donsai dan Leo. Ini sesuai atau mengarah dengan judul chapter kali ini. Jangan main-main kalian. Bosnya aja si Yonko nonjok nih Saint Carlos. Ini komandannya tidak mau kalah Leo. Mantap. Aku puas Leo. Gimana menurut kalian? Berlanjut, di saat Donsai dan Leo berhasil menyerang Tenryubito, kita bisa menyaksikan Bartolomeu Kuma juga bersiap menyerang Donsai dan Leo menggunakan serangan laser beam. Lalu di saat yang bersamaan, Komandan Morley datang dari bawah tanah menggunakan kekuatan buah iblis miliknya, lalu memeluk Bartolomeu Kuma dan menariknya ke dalam tanah. Kita bisa melihat gagak Komandan Karasu juga hadir di tempat pembebasan Kuma berada. Kita bisa melihat Karasu memberikan perintah kepada Morley untuk kabur dari Marizoa membawa Kuma. Kita bisa menyaksikan para raja dari berbagai kerajaan kaget melihat kedatangan pasukan revolusioner.
Dengan diperlihatkannya Komandan Morley di tempat Kuma berada, itu artinya Komandan Morley kabur dari pertarungan dirinya melawan Admiral Green Bull. Tampaknya Morley mendapatkan misi sehingga dia harus mengakhiri pertarungannya dengan Admiral. Berarti saat sekarang ini hanya Komandan Karasu dan Komandan Lindbergh yang masih berhadapan dengan para Admiral atau Admiral Fujitora dan Admiral Green Bull. Berlanjut, di panel terakhir berpindah kembali ke tahta kosong Kastil Pangea, tempat Raja Cobra dan para Gorosei berada. Kita bisa menyaksikan kehadiran Im Sama berjalan menuju tahta kosong, lalu duduk di sana dan berkata kepada Raja Cobra, "Lily," ucapnya. Kita bisa melihat ekspresi Raja Cobra yang tidak percaya dengan apa yang dia lihat di depan mata kepalanya. Lalu chapter berakhir dengan memperlihatkan Im Sama duduk di singgasana Kastil Pangea. Dengan ditampilkannya sebuah panel luar biasa, yaitu kehadiran sosok Im Sama, marga anime justru berpikir jika Nefertari Lily memiliki hubungan khusus dengan Im Sama. Seperti yang marga anime jelaskan secara singkat di awal pembahasan tadi, pada chapter 908 kita bisa melihat Im Sama membawa poster Vivi, Shirahoshi, Kurohige, dan Luffy. Namun dari keempat poster tersebut, hanya satu poster yang tidak ditusuk atau dirobek oleh Im Sama, yaitu adalah poster Nefertari Vivi. Marga anime berpikir jika Im Sama tampaknya tertarik dengan sosok Vivi, itulah kenapa dia tidak merobek atau menghancurkan poster milik Nefertari Vivi seperti yang lainnya. Dan kematian Raja Cobra pun tampaknya memiliki hubungan dengan keberadaan Nefertari Vivi saat sekarang ini. Mungkinkah Ratu Nefertari Lily merupakan seseorang yang sebenarnya memicu peperangan 800 tahun yang lalu, di mana pada saat itu terjadi peperangan antara Joy Boy dengan Im Sama. Ini seperti paralel antara Luffy dan Joy Boy, lalu Lily dan Vivi yang memiliki hubungan dengan Im Sama sebagai sosok villain yang memiliki keterkaitan dengan Nefertari Lily dan Nefertari Vivi, sehingga menyebabkan peperangan. Dan sosok Joy Boy hadir sebagai sosok pelindung bagi Nefertari Lily, dan saat sekarang ini sosok Luffy sebagai pelindung dari Nefertari Vivi. Menarik ditunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Dan satu lagi Leo, dengan diperlihatkannya Im Sama pada chapter ini mengkonfirmasi jika Im Sama memang berasal dari 800 tahun yang lalu, sama seperti Toki dan Joy Boy. Sebuah paralel di mana Joy Boy hadir setelah 800 tahun lamanya, yaitu melalui sosok seorang Monkey D. Luffy. Kemudian Poseidon juga telah lahir setelah 800 tahun yang lalu dalam sosok Putri Shirahoshi. Dan sekarang setelah 800 tahun lamanya, ada sosok yang menyerupai atau menyamai Ratu Nefertari Lily, yaitu Putri Nefertari Vivi. Mungkinkah 4 poster yang dibawa oleh Im Sama pada chapter 908 adalah sosok yang muncul setelah 800 tahun lamanya? Itu artinya Marshal Detach alias Kurohige juga merupakan bagian dari plot besar di masa depan yang memiliki hubungan dengan Luffy, Shirahoshi, dan Vivi, serta Im Sama. Seseorang yang menduduki tahta kosong di Kastil Pangea, Tanah Suci Marizoa. Dan kabar terakhir, minggu depan libur, kembali Oda Sensei rehat sejenak Leo. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.